Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Kufur, dan Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak pernah terukur, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Yang kedua, tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada bintangnya padang pasir, berliannya Abdullah, mahkotanya Aminah, dan selimut malamnya Khadijah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Takwa kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Takwa kepada Allah adalah kunci keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Takwa kepada Allah bukan hanya anjuran dari para khatib Jumat yang sering kita dengar, bukan hanya perintah dari para ustadz, dan bukan pula wasiatnya para alim ulama. Akan tetapi takwa kepada Allah adalah perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Inti dari takwa adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa, berarti ia tidak termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang melihat dengan kedua matanya apa yang diharamkan oleh Allah, atau mendengar dengan kedua telinganya apa yang dimurkai oleh Allah, atau mengambil dengan kedua tangannya apa yang dilarang oleh Allah, berarti ia tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa, dan ia tidak termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Orang yang menceburkan dirinya ke dalam kemaksiatan sehingga ia pantas untuk mendapatkan siksa dan murka dari Allah, maka ia telah mengeluarkan dirinya dari barisan orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kuntah. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi dimanapun kita berada, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Karena dengan kita takwa kepadanya, itu membuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang benar percaya terhadap balasan Allah dan takut terhadap hukuman-hukuman Allah. Dengan takwa dijaminkan diijabahnya doa-doa kita, dijaminkan kita dari keselamatan neraka jahanam, dan menjaminkan kita akan berkumpul bersama para orang soleh dan para nabi di akhirat kelak. Maka dari itu, jangan sampai kita tertipu oleh keindahan dunia, jangan sampai kita terpengaruh oleh perhiasan dunia. Karena dunia hanyalah tempat kita lewat, bukan tempat kita untuk tinggal selamanya. Tempat kita tinggal untuk selamanya yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Allah menjelaskan bahwa takwa kepada Allah adalah kunci rezeki dan keselamatan agar kita bisa keluar dari kesusahan dan dijaminkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar
dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah akan dibalas dengan dua hal. Yang pertama, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Artinya, Allah akan menyelamatkannya dari setiap kesusahan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Artinya, Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terlintas di dalam benaknya, dari arah yang tidak pernah ia angankan dan tidak pernah ia harapkan. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka pastilah aku akan melimpahkan berkah kepada mereka dari langit dan juga bumi. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan mereka berbagai berkah dan nikmat dari langit dan juga bumi. Dengan berkah dan nikmat-nikmat itu, mereka pun senantiasa bersyukur kepada Allah, mengharapkan ridhonya dan mengharapkan karunia-Nya. Lalu mereka menggunakan nikmat-nikmat itu di jalan kebaikan, bukan di jalan keburukan, untuk perbaikan, bukan untuk merusak. Sehingga balasan bagi mereka dari Allah adalah ditambahnya kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah akan memberikannya pahala yang besar di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Jadi sebagai kesimpulannya, marilah kita bersama-sama untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa menyertai langkah-langkah kita di dalam kehidupan kita, agar kita juga senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Mungkin cukup sekian ceramah yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an, Allahumma adkhilnal jannata bi syafa'atir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.